Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, kembali lagi ke YouTube channel Kak Fardia Musni dalam program Farmed. Program ini bertujuan membantu adik-adik semua, terutama adik-adik yang berada di sekolah menengah pertama dalam memahami materi matematika. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Let's start with the next materi. Di sini kakak akan membahas materi berikutnya, yaitu persamaan garis lurus dalam subbab gradien atau kemiringan, ya. Oke, jadi sekarang kakak akan bahas tentang gradien atau kemiringan. Gradien itu apa sih? Jadi gradien adalah nilai. Jadi gradien adalah nilai perbandingan antara perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X. Di sini ada keterangannya ya. Jadi gradien itu adalah sebuah nilai ya. Jadi gradien adalah nilai perbandingan antara perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X. Nah, di sini yang harus kalian ketahui bahwa ada ciri khas dari gradien. Yang pertama, jadi kalau gradien ini bisa dilihat dari gambar garisnya. Jadi jika garis naik dari kiri ke kanan, maka nilai gradiennya positif. Nah, contoh gambarnya itu seperti apa? Jadi misalkan seperti ini ya. Ini contoh gambar sederhananya ya. Jadi dari kiri ke kanan naik itu seperti ini. Atau juga ini sumbu X sumbu Y-nya ya. Atau juga bisa seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, naik dari kiri ke kanan itu seperti ini juga bisa gitu. Jadi bisa macam-macam, yang penting naik dari kiri ke kanan ya. Yang kedua, jika garis naik dari kanan ke kiri, maka nilai gradien negatif gitu. Jadi contohnya seperti ini dalam gambar. Dari kanan ke kiri itu seperti ini. Nah, ini pasti gradiennya nilainya negatif, atau bisa juga seperti ini. Ini sumbu X-nya ya, ini sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini seperti ini juga gradiennya negatif. Jadi di sini perlu ditekankan lagi, ketika grafiknya naik dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan, naik dari kiri ke kanan, maka gradiennya akan bernilai positif ya. Kemudian kalau naiknya dari kanan ke kiri, ini gradiennya akan negatif gitu ya. Ini contoh gambarnya yang A1, contoh gambar yang kedua. Oke, lanjut lagi untuk menghitung nilai gradien. Tadi kan gradien itu adalah sebuah nilai ya. Gimana cara menghitungnya? Ini tergantung pada apa yang diketahui ya. Jadi bisa macam-macam caranya. Yang pertama yaitu jika diketahui dua titik ya. Ketika diketahui dua titik, mencari gradiennya gimana? Tapi kita bisa tulis dulu, titiknya itu adalah A X1, Y1 dan B titiknya X2, Y2 ya. Untuk mencari gradiennya kita bisa dengan rumus M sama dengan jadi gradien itu disimbolkan dengan huruf M kecil ya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi
X2 dikurang X1 ya. Ini ketika diketahui 2 titik. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu jika diketahui garis memotong sumbu X di titik 0, B,0 dan sumbu Y di titik 0, A. Nah, ini gambarnya seperti ini nih kalau contohnya ya. Jadi misalkan ini koordinat kartesius ya, kemudian ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian di sini ada nilai sumbu X itu di titik B,0, ini B,0 berarti ini A-nya, maka mencari gradiennya itu dengan cara dengan rumusnya yaitu minus A per B ya. Jadi jika diketahui garis memotong sumbu X di titik B,0 dan sumbu Y di titik 0, A, maka gradiennya itu adalah min A per B ya. Ini cara yang kedua. Lanjut cara yang ketiga, yaitu jika diketahui persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Kalau diketahui persamaan Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya adalah nilai gradien yaitu M ya, angka depan variabel X. Dan cara yang keempat yaitu jika diketahui persamaan AX ditambah BY sama dengan C. Nilai gradien yaitu bisa kita simbolkan M sama dengan minus A per B gitu. Jadi kalau pada persamaan AX tambah BY sama dengan C, rumus mencari gradiennya minus A per B. Nah, dari sini kita bisa kategorikan ya. Jika diketahui 2 titik, rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Kemudian jika diketahui garis memotong sumbu X di titik B,0 dan sumbu Y di titik 0, A, maka rumus gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Kemudian jika diketahui persamaan garis yaitu Y sama dengan MX tambah C, maka nilai gradiennya adalah M itu sendiri ya. Kemudian jika diketahui persamaan AX ditambah BY sama dengan C, maka gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Jadi tergantung pada apa yang diketahui. Jadi mencari gradien itu bisa berbagai macam cara. Lanjut ke contoh untuk gradien. Yang pertama, contoh satunya, tentukan gradien garis yang melalui titik 3,-4 dan min 2,-5. Kalau kalian perhatikan di sini diketahuinya adalah 2 titik. Jadi kita bisa mencari gradiennya dengan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Jadi dari sini kita tinggal substitusi saja. Ini adalah X1, ini Y1-nya, kemudian ini X2, ini Y2-nya. Jadi dari sini kita dapat Y2-nya itu min 5 dikurang Y1-nya adalah minus 4 dibagi X2-nya minus 2 dikurang X1-nya 3. Nah, dari sini kita bisa hitung, berarti min 5 ditambah 4 dibagi minus 5. Atau bisa kita tulis menjadi minus 5 tambah 4 itu minus 1 per minus 5. Jadi di sini kita dapat M-nya adalah senilai 1 per 5. Jadi gradien garis melalui titik
3, min 4 dan min 2, min 5 adalah 1/5. Oke, ini untuk contoh pertama. Kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini diberikan gambar garis G ya. Tentukan gradien garis G pada gambar tersebut. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya ini adalah gambar garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau kalian lihat, ini G di sini garis G memotong sumbu X di titik 4,0 ya. Kemudian memotong sumbu Y, memotong sumbu Y di titik 0,-2. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa dia memotongnya kan, kalau gradien garis memotong sumbu X sumbu Y itu bisa kita rumuskan dengan M sama dengan min A per B. Nah, di sini itu 4,0 itu adalah B,0, kemudian 0,-2 itu adalah 0,A. Jadi di sini kita bisa tulis berarti gradien garis G-nya adalah minus A-nya itu adalah minus 2. Jadi minus 2 per B-nya itu 4. Nah, dari sini kita bisa dapat gradien garis G sama dengan 2/4, atau ketika disederhanakan bisa menjadi 1/2. Ini 1/2 ya. Jadi gradien garis G adalah 1/2. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Contoh 3. Tentukan gradien garis dengan persamaan 3x tambah 5y sama dengan 15. Nah, soal ini sebenarnya kalian disuruh mencari gradien dalam bentuk persamaan yang ax ditambah by sama dengan c ya. Kalau ada bentuk soal seperti ini, maka mencari gradiennya itu adalah minus a M sama dengan minus A per B ya. Di sini kan persamaannya adalah 3x ditambah 5y sama dengan 15. Jadi kita bisa dapat gradien garisnya itu adalah minus A-nya di sini 3, kemudian B-nya di sini 5. Jadi minus 3/5. Udah, jadi gradien garis 3x tambah 5y sama dengan 15 adalah minus 3/5 gitu ya. Lanjut lagi ke contoh berikutnya, contoh 4. Garis G melalui titik min 4, P dan titik 2P,8. Jika gradien garis G adalah 3/4, tentukan nilai P. Nah, ini juga sebenarnya kalau kalian perhatikan, ini mencari nilai P, tapi gradiennya diketahui dan di sini melalui 2 titik ya. Ini titik pertamanya, ini titik keduanya ya. Dari sini kita bisa tuliskan dulu, berarti kita bisa anggap min 4 ini adalah X1, P-nya itu adalah Y1, kemudian 2P itu adalah X2, dan 8 itu adalah Y2. Jadi dari sini kita bisa mencari menuliskan gradien, rumus gradien yang diketahui 2 titik. Jadi M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 ya. Di sini diketahui gradiennya 3/4. Jadi kita bisa tulis gradiennya kita substitusi dengan 3/4 sama dengan Y2-nya adalah 8 ya. Dikurang Y1-nya P dibagi X2-nya yaitu 2P dikurang X1-nya minus 4 ya. Jadi dari sini kita bisa tulis 3/4 sama dengan 8 dikurang P dibagi 2P ditambah 4 ya. Kemudian ini diapain? Kali silang saja. Jadi 3 dikali 2P ditambah 4 sama dengan 4 dikali 8 dikurang P. Nah, dari sini kita tinggal kali, berarti 3 kali 2P 6P ditambah 3 kali 4 plus 12. Kemudian 4 kali 8 32, 4 kali min P minus 4P. Nah, kita tinggal hitung operasi aljabarnya saja.
Jadi dari sini 6P tetap, nah min 4P-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi plus 4P sama dengan 32 dikurang 12 ya, 12-nya pindah ke kanan jadi minus 12. Jadi dari sini didapat 10P sama dengan 20. Jadi P sama dengan 20 dibagi 10, jadi P sama dengan 2. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat jadi nilai P sama dengan 2. Seperti itu ya untuk contoh keempat. Oke, video kali ini sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.